untuk menggugurkan lagi player demi player dari tim Alter Ego. Bakal lihat dari seorang Audrey mengokang Nets. 3-2-1 ditumbangkan juga ke bagian depan. Bahkan diserang Shimo ditangkap lebih dahulu oleh seorang No Mercy. No Mercy mendapatkan satu, No Mercy ingin mendapatkan yang kedua, tapi pemain Aura juga harus segera menyelamatkan rekannya. Tidak sempat ternyata tadi. Tumbang satu pemain, dua pemain dan tiga ternyata didapatkan oleh Audrey. Audrey membuat Aura pulang semuanya, tapi Audrey juga tumbang di sana. Wow, dan nyawa dari tim terakhir itu dipegang oleh seorang Maybe dengan healing-healing yang dia punya. Dan Tapi di bawah jembatan ada Tuyul, di bawah jembatan juga ada pemain-pemain NFT, Alter Ego. Mau coba untuk bisa melakukan tembakan ke berbagai arah, di mana banyak pemain-pemain yang terspot oleh Alter Ego. Salah satunya adalah Drone yang sudah tumbang oleh Ponbit tadi. Yes, betul, tapi Alter Ego juga terspot posisinya oleh tim NFT. Ramones mendapatkan angle view yang cukup luas juga untuk bisa men-takedown satu persatu dari bagian belakang tim Alter Ego. Potato ditumbangkan, dari Una juga tertangkap. Bakal dari seorang Vile akan coba membuka jalannya lagi untuk tim NFT. Ini zona yang sangat amat tidak mudah untuk mereka bisa kontrol. Tapi lihat dari seorang Ponbit, begitu sabarnya dia, begitu tenangnya juga untuk bisa melakukan revive dari seorang super. Banyak sekali utility yang dimiliki, setidaknya masih ada satu molotov dan juga 3 granat tadi di tas dari Ponbit. Yes, betul, saling bertukar peluru nampaknya untuk dua tim ini yang sama-sama getol-getolan untuk bisa membuka void. Tapi untuknya masih ada net dan juga molotov yang diantarkan oleh seorang Ponbit. Dibuka tembakan dari JMP Gamingnya, connect dan knock, dan didapatkan bahkan 2 knockdown didapatkan oleh tim Alter Ego, Sanskui. Bahkan Ponbit mencoba mendapatkan yang ketiga, dan Ponbit Ichi Nissan ya didapatkan sendirian saja. 3 pemain NFT yang tadi saya sebutkan sudah berhasil mengentaskan PR-nya. Ternyata PR selanjutnya oleh NFT bernama Ponbit. Dia yang menjadi pemeran antagonis atas tumbangnya NFT. Ponbit yang harus bertanggung jawab atas hilangnya poin-poin NFT. Yes, betul, tapi nampaknya kayaknya dari seorang Alan juga ke distract karena masih ada Tuyul yang berenang-renang untuk bisa naik ke bagian permukiman dan ke bagian area permukaan. Bakal lihat Alan memalingkan POV-nya sementara waktu dan Tuyul mengokat seluruhnya, tapi nampaknya timing tepat didapatkan oleh seorang Alan, belum nyampe dan itu ditembakkan keempat kalinya pelurunya. Baru connect dan bahkan akan coba double push dilakukan oleh tim Alter Ego, dan ini dia Alan diserbu oleh 2 players sekaligus, Ponbit dan juga Super Una, dan akhirnya winner chicken dinner didapatkan oleh tim Alter Ego di game kita yang pertama. Tapi satu pemain Genesis Dogma juga tumbang tadi. Wow, begitu banyak angle yang harus dikuasain juga oleh tim GD, tapi nampaknya kalian lagi-lagi dengan MK-nya mendapatkan 1, mendapatkan 2 lagi untuk tim Genesis Dogma. Bahkan Cleon hanya dengan seorang diri mendapatkan 2 buah poin lagi untuk tim Onyx. Cleon, what a play from Cleon. Sangat-sangat baik apa yang dilakukan oleh Cleon, bermodalkan MK, dibuat auto. Untuk close combat hanya butuh sekitar ya paling nggak 3 peluru aja udah langsung knockdown lawan-lawannya. Itu yang menjadi kelebihan dari senjata MK, senjata airdrop yang didapatkan oleh Cleon. Tapi kita berpindah juga menuju tempat yang berbeda untuk saat ini. Circle yang ke-6 Proning sedang dilakukan oleh Mineral bersama dengan pemain-pemain 21 esports yang lain. Tapi tracking juga dilakukan oleh Given menuju lawan-lawannya. HFX harus melakukan revive karena 2 pemainnya tumbang di sana. Ada PR yang dimiliki oleh HFX, tapi sulit untuk bisa melakukan revive karena kembali spray dilakukan oleh banyak sekali angle menuju ke arah defensif HFX. Betul, dan bahkan lihat split dari tim 21, mereka split juga udah mulai melebarkan lagi. Saya mereka spring out ke kanan juga ke kiri. Bahkan lihat vehicle explosion diberikan oleh seorang Banyu mendapatkan tumbangan poin lagi ke tim HFX. Tinggal 1 lagi tersisa dan di tracking juga firingnya udah nampaknya Rosemary. Lihat pejuang terakhir GPX masih di depan, bahkan membangkitkan juga untuk 2 rekan teammates mereka. Bosku Hanforyu sukses diselamatkan juga ternyata Sanskui. Ya, masih ada Hanforyu sebagai tandem dari Rosemary, tapi ternyata kali ini tidak hanya Hanforyu karena Bosku juga bangkit untuk kembali membantu Rosemary mendapatkan elimination karena lawan-lawannya GPX. Cukup baik mereka bermain di Rangel kali ini. GPX sudah mendapatkan 5 elimination sementara waktu. Dan mungkin akan bertambah lagi dengan dipulangkan Nichil, karena dari Nichil juga udah mulai terlockdown banget posisinya, nggak bisa bergerak sama sekali. Ada di bagian area terluar dari zona itu sendiri. Dan lihat dari tim 21 Banyu mengokang 1 buah smoke untuk mereka bisa bergegas lagi, maju lagi masuk ke dalam area play zone-nya. Masih kita terus lihat kali ini tracking demi tracking dilakukan oleh berbagai player di dalam Erangel kita. Banyak tembakan terus dilakukan, bahkan kali ini tracking juga tidak hanya dengan M4. Toms menggunakan AKM suppressor tadi melakukan tembakan. Toms masih berputar-putar di tempat tersebut, area permainan Geek Fam. Bahkan sudah mulai melebar kali ini, menyebar pemain-pemain dari GPX untuk bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi di manakah sebenarnya posisi pasti dari lawan-lawannya. Tempat yang tepat, menuju arah yang tepat. Bosku akan coba melawan pemain terakhir dari Geek yang bertahan. Kita melihat saat ini melakukan tembakan demi tembakan, dan Bosku mengakhiri semuanya. Lagi ngelamun makan duku.
bosku. Kakak. Ampun bosku. Betul, benar-benar menyakitkan banget, bahkan juga menyakitkan banget tembakan-tembakan dari seorang Rosemary mendapatkan posisi player terakhir dari tim Genesis Tokman. Nichil pun ditumbangkan di posisi yang keempat dan 3 tim lagi tersisa dengan GPX. Kuantitas player mereka masih unggul dibandingkan tim HFX dan juga tim 21 Sanskoy. Dan lihat bagaimana cara GPX untuk bertahan. Mereka bertahan tidak dengan defensif. Mereka bertahan dengan cara eksplosif. Mereka menumbangkan lawan-lawannya. Membuat mereka dapat 9 elimination dan membuat mereka punya space area yang sangat-sangat besar untuk dimainkan. Sebuah clearing yang sangat baik dan lagi-lagi strategi sapu bersih yang dilakukan oleh GPX. Tapi ternyata kalau kita lihat Sinon mendapatkan 2. Tidak untuk yang terakhir. Masih ada lagi dan lagi bosku yang baru saja berulang tahun mendapatkan elimination menuju timnya. Ya, betul, dan tinggal Banyu seorang diri di dalam satu buah area shape kecil dan bakal dia ditepin-tepin juga oleh seorang bosku. Diprediksi juga posisi tembakannya dengan kali 3-nya Linpi ke bagian kanan berusaha untuk melakukan player terakhir dari tim 21. Tapi Banyu masih bisa hold angle-nya, masih bisa bersabar juga dan ada melontaran smoke juga, bahkan Molly dimainkan dan needs dari seorang bosku. Handphone dikirimkan untuk menyambut posisi seorang Banyu. Ya, ternyata satu pemain dari GPX di depan sana belum knockdown dua-duanya, baru knockdown 1 sehingga revive masih bisa dilakukan, tapi push langsung dilakukan oleh Rosemary. Langsung saja menuju ke area depan, melakukan tembakan demi tembakan dan winner chicken dinner didapatkan oleh GPX sapu bersih. Semua pemain di akhir-akhir tadi didapatkan semuanya oleh GPX. Ini kita melihat pemain-pemain dari dunia game, tapi kita berpindah juga menuju fight yang berbeda. Ini adalah fight melibatkan Aura bersama dengan Boom Granat. 3 tadi yang sudah dilontarkan oleh Aura belum mendapatkan hasil yang cukup maksimal, namun 1 sudah knockdown tadi, bahkan menjadi confirm elimination. Itu adalah Yami menuju ke arah Aura. Sudah ada 6 elimination yang dikumpulkan oleh Jaxi dan rekan-rekannya, tapi tembakan demi tembakan juga dilakukan. Tracking Jaxi mampu kembali mendapat 1, ternyata bukan Jaxi, itu adalah Jason. Ya, betul, ada backup juga datang dari tim Aura. Jason memfollow up tembakan yang sedari awal dibuka juga oleh seorang Jaxi dan bahkan Boom terhimpit bagian center, nggak banyak ruang gerak lagi, hanya bergunakan smoke lagi untuk bisa mengkamuflase dan berjuang untuk survive dengan sampai ke late game-nya karena 2 player lagi tersisa dari tim Boom yang masih bisa alive untuk saat ini. Mercy masih bertahan di sana. PR menunjukkan kualitas permainan yang tidak menurun sama sekali. Bahkan No Mercy juga saat ini kembali mendapatkan elimination menuju lawannya. 8 elimination total dikumpulkan untuk sementara waktu oleh pemain-pemain Aura. Mengamuk mereka, melakukan tembakan kembali dan mudah saja untuk pemain sekelas Jason mendapatkan pemain yang sedang melaju dengan bagi. Tapi Rosezi juga berada di area atas. Big Fam dibuat kocar kacir mereka, dibuat bingung mereka, dibuat overthinking mereka oleh pemain-pemain Aura. Ya, betul, Aura is on fire. Dan bahkan yang seorang Rosezi, No Mercy semua nembakin ke bagian depan, dan di mana di Geek Firm ID dikocar-kacirkan posisinya oleh tim Aura dan bahkan tinggal 2 menit lagi di tracking juga fire mereka. Hitmark mereka didapatkan, bahkan next lontarkan di bagian atap dan meletup, dan dari seorang Audrey ternyata menumbangkan posisi seorang Rosezi. Masih ada perlawanan tersebut bernama Audrey, tapi apakah Audrey mampu untuk bisa melakukan blast menuju ke arah pemain-pemain Aura yang lain karena No Mercy datang. Blue Zone ikut campur di sana. Selesai sudah 14. Satu Banyu dan juga Link, tapi counter juga begitu menyakitkan dari Boy, mendapatkan 1 buah knockdown, tapi pakai Cams 9 MZ. Ditumbangkan juga dengan net yang cukup mendalam dari tim 2, tabrak, lolos, dan bahkan tadi tim Boy, Letsky masih bisa berkutat lagi, bisa untuk bermanuver lagi ke bagian area selatannya, Sanskoy. Ini match yang sangat-sangat panas karena banyak fight yang tapi fight melibatkan kembali Banyu, melakukan tembakan demi tembakan dengan sebuah UMP bergeser menuju ke arah Tenski. Tenski melihat di mana Banyu berada dan Banyu pulang bersama dengan pemain-pemain 21 yang lain. Wow, ini udah bener-bener fight yang intensitasnya tuh meninggi banget untuk di zona-zona akhir, dan dari Zuxi, sang kepala suku, play terakhir dari tim Bigetron masih bisa survive, masih bertahan juga dan bahkan akan coba mengamankan ke bagian area Bieber Circle, tapi di bagian depan dari seorang Zuxi udah kosong banget, gak banyak lagi area obstacle, dan itu dia nets dari seorang Boom dan juga Molotov belum mampu memulangkan posisi seorang Rosemary. Kita melihat Rosemary kali ini mengcook sebuah granat menuju ke arah Booms. Arahnya tepat, tapi ternyata belum berhasil mendapatkan satu pemain yaitu Booms. Smoke mulai di pop up karena dari seorang Zuxi kita kembali melaju menuju 2 tim terakhir. Ini adalah GPX yang harus bertemu bersama dengan Void. Void butuh poin, GPX ingin lebih banyak poin lagi untuk mengamankan peringkat yang pertama. Ya, betul, tapi Nades terlebih dahulu dari seorang Lynx. Opening knock didapatkan juga oleh tim GPX, tapi counter dan Nades lagi. Rosemary follow up lagi dengan pergerakan begitu tajam dari tim Void, bahkan tinggal 1 dan akhirnya winner chicken dinner didapatkan oleh tim GPX. Sanskoy back to back oleh tim GPX. Back to
to back Irangel didapatkan oleh backup juga dari posisi angle seorang Banyu mundur sedikit mengokang Ness tapi terbackstep juga bahkan ganggu juga datang dari seorang Ucup berani lagi dengan semakin lebih depan lagi dengan M4 Gaming ya bahkan Smith mendumbangkan area bagian belakang dari tim Boom juga. Void terjadi bagian area berbeda juga bakal lihat commit push dilakukan juga oleh tim 21 Sanskoy. kita lihat saat ini knockdown didapatkan kembali oleh 21. Knockdown yang kedua coba didapatkan. Tapi 21 juga memiliki PR karena satu yang terakhir. Menyisakan satu pemain terakhir itu adalah Flekido. Satu berhadapan dengan satu yang lainnya. Last man standing berhadapan dengan last man standing. 1v1 situation sedang dialami oleh Nox. Tapi Nox mencoba untuk melakukan revive terlebih dahulu. Itu juga yang coba dilakukan oleh Flekido. Mungkin enggak. Flekido healing dulu. Dan waktunya pastinya habis oleh Flekido karena Tuyul sudah datang. Tuyul akan coba melakukan tembakan demi tembakan. Dengan sebuah Thompson berhasilkah Tuyul? Ada jump shot yang coba dilakukan. Bahkan backupnya cepat. Membuat Dewa United memenangkan fight atas 2-1. Sebuah granat mencoba melemparkannya menuju ke arah tamu mereka adalah GPX yang saat ini sudah datang. Hunt for you bersama dengan Lynx menuju ke area atas pastinya mereka. Ada tracking yang coba dicari tapi tembakan Hunt for you mendapatkan satu knockdown penting menuju ke arah Genesis Dog Magis. Tinggal satu yang terakhir coba dicari di manakah keberadaannya. Sudah ketahuan di mana posisinya. Lynx coba datang. Lynx menggunakan sebuah AKM berganti dengan M4 tapi Hunt for you tumbang. Tinggal Lynx yang coba didatangkan dan Lynx jump shoot berhasil dia menghentaskan perlawanan dari Hitmark juga didapatkan, bahkan crosscover juga terjadi, bahkan getaran. Ada getaran dan Neza connect dan bahkan dari tim Bigetron berhasil bisa mendefense area mereka saat ini Sanskoy. 4 elimination sudah dikumpulkan tapi hati-hati Zuxi, Luxi tumbang satu persatu, Genfos tumbang dan juga semua pemain Bigetron harus pulang menuju ke arah lobby karena ada ledakan dari kendaraan tadi nampaknya yang tidak diduga-duga oleh pemain-pemain Bigetron Red Aliens. Ada tracking juga yang coba dilakukan oleh Bosku dengan Scar L-nya. Kali 6 melihat ada satu pemain di sana, itu adalah pemain dari Alter Ego, Ponbeat nampaknya Lalu Yolo terus berani juga masuk dan bahkan digencarkan juga dengan peluru pada seorang Hunt for you. Di backup juga Walker datang tapi Walker terjepit dari dua tim yang berbeda. Harvest pun join the fight dan bahkan lihat tembakan dari seorang Hunt for you. Akan coba pick up lagi player-player di tim HFX maupun dari tim Dunia Games. ya ini bisa menjadi back to back 3 kali beruntun untuk GPX karena mereka masih sangat kuat. Bahkan siapa yang bisa menghentikan tim ini? Tim mana yang bisa menjegal GPX? Mereka nyaman sekali. Rosemary ditinggal sendirian di sebelah kiri. Tiga-tiganya berada di kanan. Bosku, Lynx dan juga Hunt for you main sendiri. Ini kayak dua tim yang beda. Rosemary kayak satu tim sendiri, 3 pemain lain jadi satu tim lagi. Betul, apalagi lihat fokusnya tim HFX itu ke seorang Boker dan Boker scoring didapatkan satu, Agassi didapatkan 2 kalinya dari seorang Boker dan bahkan lihat dari seorang Boker. DG masih bisa survive mengambil ke bagian area lereng bagian kecil mereka di bagian selatan tapi pakai GPX lagi-lagi mendapatkan confirm point eliminasi atas tim Dunia Games Sanskoy. Sangat seru untuk kita lihat di penghujung match yang keempat. Ini adalah duel antara si calon back to back berhadapan dengan si paling konsisten, yaitu Alter Ego. Mereka mencoba untuk menyeberang. Saat menyeberang, Ponbeat ternyata take-down di sana. Masih ada HFX juga. HFX bisa menjadi si paling mengejutkan di match kali ini. Ya betul, sabar tarik ulur. Nampaknya Ponbeat di secure juga menjadi sebuah poin eliminasi untuk tim HF. Dan ini dia percobaan kedua kalinya Potato touchdown masuk ke bagian depan dan masih bisa survive. Berbeda hasilnya dengan seorang Ponbeat. Rosemary bersiap dia di belakang sebuah pump RB yang sudah menjadi obstacle. Tapi tembakan dilakukan Bosku. Kembali membuka sebuah fight menuju ke arah Gansi. Satu tumbang dari HFX. Mencoba untuk mendapatkan yang kedua. Tapi tembakan justru dilakukan menuju ke arah Alter Ego. Kembali satu tumbang. Lynx mendapatkan pemain Alter Ego 2. Didapatkan menjadikan Alter Ego last man standing. HFX last man standing. GPX full senyum di match kali ini. GPX membuat lawannya back. Yes, betul, split 2-2 dilakukan juga bakal lihat Rosemary dengan begitu beraninya dapatkan satu cover point eliminasi. Lihat Alter Ego di otak-atik tinggal satu terakhir dari secure menjadi sebuah poin eliminasi untuk tim GPX. Bahkan tinggal yang terakhir dari tim HFX dan Chicken Dinner. Winner juga didapatkan oleh tim GPX di game yang ketiga sampai salah sebuah Sanskoy karena pusing banget GPX. 3 kali Chicken Dinner berturut-turut dengan susah banget perjuangan dari Boom dan juga perjuangan dari Aura. Harus berduel, harus fight juga dengan Blue Zone. Bahkan lihat getaran juga menggoncangkan bagian pertahanan dari seorang Rosesi. Hexas masih punya timing, masih punya space waktu lagi untuk mereka bisa melakukan heal up. Tapi ganggu juga datang dari seorang Jackson. Jason juga kayaknya nggak bisa tolong kembali. Dan lihat dari seorang Hexas. Dapatkan satu, duel 1 lawan 2. Dan bakal lihat dari seorang Hexas dapatkan 2, bahkan 3 yang terakhir. Belum sempat didapatkan, bahkan terbackstep juga posisinya dari arah angle tim Aura. Masih ada Rezi, masih ada pemuda bernama Rezi PRMN. Pemuda yang pastinya ingin menjadi hero untuk timnya. Pemuda yang ingin membuktikan bahwa dia layak berada di Boom. Ada sebuah granat, coba dikokang, dilemparkan menuju tempat yang tepat. Tapi masih ada jarak ternyata antara ledakan dan juga pemain-pemain Aura. Kita melihat kali ini, Rezi berhasilkah dia untuk menumbangkan pemain terakhir Aura. Jaxi nampaknya di sana yang bersiap untuk bisa dipulangkan oleh Rezi. Tapi Rezi juga ketembak dari arah sebelah kanan. Granat sudah dilemparkan, meledak sesaat lagi.
lagi membuat Aura saat ini pulang semuanya karena Reizi berhasil membuktikan kalau dia layak membela nama besar Boom Esports. Wow, Reizi make a play untuk tim Boom Esports dan masih bisa survive masuk ke Bigatron dari seorang Laser dan masuk menjaga bagian area balik di depan dari tim EVOS, bahkan counter menyakitkan dari mana di seorang Genfos, itu bahkan juga posisinya oleh tim EVOS. Terus kita pantau, terus kita lihat Lyzek saat ini bermodalkan sebuah Uzi berhadapan dengan pemain-pemain Bigatron Red Aliens. Tapi Zuxi dengan Scar L-nya 40 peluru sudah dia siapkan untuk bisa menahan pergerakan dari EVOS Reborn. Sudah terpantau di mana pemain-pemain EVOS Reborn berada. Tembakan akan coba dilakukan. Datang EVOS Reborn, ada sebuah bukaan dengan sebuah molotov menuju ke arah depan. Menghambat pergerakan dari Zuxi, tapi Zuxi juga melemparkan molotov menuju ke arah defensif dari EVOS. KF bertahan di sana. Lyzek lepas dia menuju ke arah sebelah kanan defensif Zuxi. Bertahan sendirian saja karena Misery tidak bisa diselamatkan lagi. Misery sudah pulang menuju ke arah lobby. Wow, PR besar dimiliki oleh tim Bigatron tapi dapatkan Laser. Ditumbangkan kembali dengan headshot dari seorang Zuxi, dapatkan tumbangan poin dan buka jalan lagi entry point. X, Void, NFT dan juga tim EVOS. NFT mereka nyaman banget, mereka tinggal menguasai dan juga melihat pergerakan dari tim lain. Bahkan Rosemary ditargetkan oleh seorang Bocil untuk di posisinya saat ini. Ya, sebuah ghillie suit digunakan Rosemary pastinya. Tidak hanya ghillie suit yang dia dapatkan, vest level 3, helm level 3 juga didapatkan oleh Rosemary. Senjata apa yang ada di airdrop tersebut belum kita ketahui karena tidak digunakan nampaknya senjata yang ada di airdrop. Yang tadi berhasil di-loot oleh pemain-pemain GPX dan kembali GPX sampai late game. Wow. Kembali mereka sampai late game dan kembali masih banyak pemainnya. Tinggal NFT yang mungkin terdekat dengan GPX untuk bisa mencuri WWCD mereka. NFT yang tadi WWCD tercuri oleh AE di match pertama, bisa saja mereka mencurinya di match kali ini. Ya, sebetulnya bahkan lihat nampaknya dari tim GPX juga udah mulai mencuri-curi waktunya juga untuk menembakkan dari player tim Void. Tansky tertangkap, ditumbangkan di bagian area yang cukup open dan bakal lihat dari tim GPX. Mereka set up, mereka split juga bahkan dengan vehicle explosion. Rosemary kembali lagi menambah pundi-pundi poin eliminasi untuk tim GPX saat ini, Sanskoy. 5 elimination sudah dikumpulkan oleh GPX. Kita masih menunggu apa yang bisa dihadirkan, kejutan apa lagi yang bisa kita saksikan. Datang dari tim anti pecah bernama GPX. Datang dari tim ini karena proning dilakukan oleh Rosemary. Bersiap dia dengan sebuah AKM. Bahkan granat juga sudah dikokang. Granat pertama dilemparkan menuju ke area depan. Bocil ketahuan. Bocil akan coba ditembak dengan sebuah AKM-nya. Tapi Bocil memenangkan fight bersama dengan Rosemary. Rosemary tumbang. Tapi Rosemary berhasil mendapatkan satu pemain dengan sebuah granat. Pemain-pemain NFT mulai tumbang satu persatu. Tapi ternyata GPX juga ditembak oleh K9. Kali ini Void ikut campur dari fight yang terjadi. Jadi satu bahkan dari tim GPX tinggal menyisakan satu predatif. Bahkan nades dari seorang Ramones berusaha untuk mengeksekusi semua play dari tim EVOS. Dan 3-2-1 dilontarkan dengan high toss yang membuka connect. Dan itu udah boleh bangkit. Tapi nampaknya masih belum bisa mendapatkan dua player terakhir dari tim EVOS, Sanskoy. Dengan demikian, NFT masih bisa untuk membangkitkan dua pemain yang knockdown tadi. Membuat NFT kesempatannya semakin tinggi untuk mendapatkan WCD, tapi ternyata tabrakan akan coba didapatkan. Dua tabrakan sekaligus, satu tembakan ternyata pulang semuanya pemain-pemain EVOS Reborn oleh seorang Ramones. Pemuda yang pastinya saat ini ingin membuat NFT mendapatkan WCD, tapi masih ada Rosemary. Rosemary bangkit lagi. Gimana caranya balikin Rosemary ke lobby? Susah banget. Mungkin Nines dari seorang Zofia bisa connect karena 3-2-1 itu menyentuh ke bagian dari defensive tim GPX, bahkan mencicil SP dan 2 bisa bahkan Rosemary hampir ditumbangkan kembali oleh seorang Zofia dan dapat terlihat bahkan Zofia yang di counter kembali oleh seorang Rosemary tim GPX. Sasuke NFT yang tadinya unggul dibalikan keadaannya oleh tim GPX. Rosemary kesurupan apa di match kali ini? Rosemary dan kembali back rekor tercipta di PFPL, rekor 4 kali WWCD di satu hari yang sama. Ingat 3 Agustus 2022, kita ingat hari ini